Halo guys, salam modif Garuda Jaya guys. Jadi kali ini di belakang kita udah beres kedua mobil ini, Innova Reborn G dan Fortuner yang udah kita modifikasi, Fortuner VRZ full set ya, kebetulan dari owner yang sama nih guys. Jadi kebetulan ownernya dari Tegal, modif the workshop kita nggak masukin satu tapi masukin dua nih guys. Terima kasih juga buat ownernya yang udah mempercayakan kepada kita, yang satu beres masukin lagi yang satunya. Nah sekarang kedua-duanya udah beres dan sudah siap dibawa pulang oleh ownernya. Kalau kalian lihat stylenya modif agak beda, yang satunya full hitam, yang satu kombinasi antara putih dan hitam guys gitu. Nanti kita sama-sama bahas ya yang Innova G ini seperti apa modifikasinya, karena dalamnya juga VIP, eksteriornya pun konsepnya juga pas guys, nggak berlebihan tapi pas. Nah kalau yang ini kemarin kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya, kita sempat bikinin review fullnya untuk Fortuner ini yang kita modifikasi eksteriornya juga, kaki-kakinya, interiornya full set semua. Dari kondisi awal seperti apa jadi seperti ini. Jadi kalian yang belum nonton langsung aja tonton daripada kalian nanti kelewatan guys. Jadi kalian bisa lihat kita review dikit-dikit lah ya. Eksteriornya pun udah cakep kayak gini, full set. Kita upgrade headlamp, DRL, ban velgnya, body-bodinya kita upgrade semua ya, over fender pakai ang white dan sebagainya. Kita coating semua, interiornya kita bikin full black juga. Jadi sama-sama guys, udah kita modif total. Dan gak hanya itu, tapi yang ini pun juga cakep ya. Kita langsung pindah ke review Innova tipe G ini guys. Langsung kita bahas. Nah, kali ini sudah beres nih guys, Innovanya yang tadi sempat kita bahas ya, ownernya kirim dua mobil, ini kita review si Venturer-nya. Nah, kali ini udah beres. Kenapa saya bilang Venturer? Karena udah gak kelihatan nih kayak Innova G lagi, udah kelihatannya kayak Innova Venturer guys, malah lebih spec up dari Venturer. Nah, kita bahas apa aja dari eksterior hingga interiornya. Sebenarnya owner ini udah modifikasi sebelumnya di workshop kita saat Fortunernya masuk guys. Jadi masukin ini, tapi memang waktu nggak terlalu panjang, jadi kita ditarget sekitar 3 hari 4 hari kita untuk beresin semuanya. Tapi sekarang ada step 2-nya, ada penambahannya yang kedua guys. Jadi penambahannya apa aja guys, nanti sama-sama kita bahas. Untuk kalian yang pengen kemarin step 1-nya modifnya gimana, itu modif cepet, simple, dan pastinya cakep, kalian bisa lihat di channel kita di GJ Performance guys. Itu udah ada, kalian bisa lihat apa aja yang dimodifikasi, kalian bisa cek semua di sana. Nah kali ini untuk eksteriornya kita mulai bahas satu per satu. Nah dari bagian depan ini ya, kalau kalian lihat ini dia memang tipe G 2025, memang paling baru guys. Jadi ownernya dari baru langsung masukin ke workshop kita. Dan untuk bagian grill ini langsung kita custom menggunakan warna full black chrome. Nah emblemnya pun nggak lupa kita bikin jadi full black chrome juga, jadi terkonsep juga dengan maksimal. Body kit yang warna chrome-nya kita bikin semuanya jadi warna black chrome juga guys. Jadi kita samakan semua jadi full black chrome. Bagian depan ini juga jadi tampilannya full hitam. Nah kenapa kita nggak kombinasikan dengan warna abu dan lain-lain, karena memang dari pemilihan velg pun juga warnanya black glossy. Jadi kita samain lah warnanya hanya black chrome, black gloss, dan warna putih warna bodinya. Nah untuk body kit semua udah kita tambahkan untuk yang Venturer original dan baru pastinya, bukan yang KW-KW. Jadi fittingnya pun bagus. Nah ini yang harus kalian perhatikan guys. Mobil ini udah dipakai sekitar sebulanan lah oleh ownernya ya. Kalian bisa lihat di sini fittingnya semua masih rapi, masih bagus, masih presisi. Itu bener-bener semuanya bagus ya, rapi. Karetnya semua juga presisi, nggak ada yang ngangkat-ngangkat dan sebagainya, semuanya bagus. Nah kemarin juga ada owner yang kirim ke sini, workshop sini, Innova Reborn juga, udah setahun yang lalu guys dipakai, masuk lagi ya sama guys, body kit masih bener-bener rapi, bener-bener presisi. Nah kalian jangan sampai salah guys, ambil yang copotan atau yang second, apakah bisa seperti itu? Kita nggak tahu, tapi kalau yang ori dan pasangnya di kita pasti bisa. Nah kemudian setelah kita pasangin semua, body kitnya pakai yang original dari Toyota dan baru. Headlamp kita custom juga menggunakan double billet model L, dan juga ada double strap di bagian tengahnya. Nah kita coba tes untuk lampunya nyalanya seperti apa. Tuh dia seterang ini ya. Fog lamp pun juga kalau kita nyalain dia juga bener-bener terang guys tuh. Jadi nggak perlu takut untuk kalian masuk ke jalan tol dan sebagainya, kalian udah nggak perlu takut lagi untuk gelap guys, seperti itu. Nah udah terpasang juga, bagian dalam pun juga udah kita hitamin atau kita bikin jadi black housing biar nyatu sama bagian grillnya. Nah untuk
Sen bawah kita ganti pakai sen yang running, dan ini sennya juga full RGB. Jadi atas bawah ini semua full RGB. Nah, ownernya juga request di bagian atas ini ada alisnya, jadi biar kelihatannya lebih galak, kelihatannya lebih kayak mobil marah lah ya. Nah, udah dipasangin juga, jadi udah terpasang juga guys, sama juga seperti DRL-nya. Jadi sama-sama konsepnya full RGB. Nah, kita geser ke samping sini. Untuk bagian ketinggian standar 4 jari ya, kita turunin dikit banget dari originalnya, turunin 1 jarian. Jadi biar agak lebih cakep fitmentnya, tapi nggak pendek-pendek amat. Ini masih fitment 4 jari, pakai velg Lenso Venom lebar 9,5, ring 18, dan ban sama seperti yang kita biasa sering pakai 23550. Kita settingkan biar semuanya itu aman, nggak gesrot. Diceperin pun juga nggak ada gesrot ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai kalian upgrade ban velg, dipakai getar atau dipakai malah bikin gesrot. Nah, jangan sampai seperti itu guys. Nah, ini udah terpasang juga, udah cakep, fitmentnya bisa rata body, plus adanya penambahan body kit Venturer ini kelihatan memang bisa lebih gagah dan bisa lebih montok lah ya kalau kita bisa bilang seperti itu. Nah, ini udah terpasang original part juga pastinya, depan dan belakang semuanya pakai Lenso Venom dengan spek yang sama, spek rata body dan spek yang super cakep. Nah, spion nggak lupa kita bikin jadi full automatic juga, kalau kita kunci dia langsung akan otomatis menutup. Nah, mumpung kita di samping, ini kita spill sedikit interiornya guys. Ini udah kita tambahin untuk adanya VIP door lamp, tapi yang ada hazardnya. Jadi dia berwarna merah untuk menandai yang dari bagian belakang. Kalau gelap gimana? Kita ada VIP door lamp ini. Nah, kalau kita tutup, tapi mobil ini kalau nggak kenceng ya, kita bisa lihat tuh, dia akan langsung otomatis nutup guys. Ada vakumnya, canggih nggak tuh? Innova Reborn serasa Mercy, Alphard aja nggak punya. Nah, gitu ya. Jadi buat kalian yang punya Innova Reborn, Scenic, Fortuner kayak gini, dan mobil-mobil lain, kita bisa instalasi untuk vacuum door guys. LC300 juga bisa, LC200, VX100, Alphard dan teman-temannya. Kalian bisa langsung kontak kita aja. Kita langsung pasangin ke mobil kalian dalam waktu yang sangat cepat. Paling 3-4 jam udah beres semua. Seperti itu. Yuk, kita lihat ke belakang guys. Nah, tapi kita mau lihat ke bagian belakangnya guys. Bagian belakangnya ini juga sudah bukan Innova yang standar ya. Pastinya body kit udah langsung connect dari bagian depan ke belakang ini sampai ke samping. Muter ke belakang, partsnya original semua. LED bumper kita ganti pakai yang smoke, jadi ini kalau kita matiin dia full hitam, udah kita ganti. Di bagian bagasi sini kita tambahin untuk seal plate guys, seal plate belakang, untuk melindungi nggak gores-gores dan sebagainya. Kita kasihin seal plate tuh, jadi enak banget untuk masukin barang, semua juga enak ya. Untuk bagian bawah sini kita tambahin untuk adanya muffler tip Akrapovic yang berwarna karbon, jadi dia udah bermotif karbon seperti ini. Tampilannya udah nggak kelihatan kayak pipa kecil biasa, tapi udah lebih padat guys, lingkarannya juga lebih padat. Nah, stop lamp belakang udah ganti juga pakai yang model BMW style pastinya. Sampai ke bagian tengah ya udah diganti juga tuh terang lidnya. Kalau kita matikan dia juga full hitam, jadi atas dan bawah full hitam. Ini kita coba. Nah, untuk kita coba ya, dia full hitam semua guys. Jadi nggak ada lagi warna merah sedikit pun di bagian belakang, udah full black, plus emblemnya pun juga sudah jadi full black chrome seperti itu. Nah, itu udah terpasang. Dan kalau kalian lihat, ini mobil juga sudah kita tambahkan untuk shock breaker dan stabilisernya tuh. Stabiliser belakang, stabiliser depan udah ditambahin semua lengkap. Plus di bagian shock dan pernya pun juga udah kita upgrade menggunakan yang adjustable. Jadi kita bisa setting untuk tinggi rendah, serta kita bisa setting untuk adanya keras empuk di Innova ini. Jadi enak banget, nyaman banget, kita tinggal puter untuk keras empuknya. Serta untuk tinggi rendahnya pun kita juga bisa sesuaikan guys. Jadi kita pengen serendah apa dan setinggi apa, kita bisa sesuaikan sesuai dengan selera kalian gitu. Nah, ini bisa dipasangkan nggak hanya di Innova Reborn, tapi bisa juga di Fortuner. Kayak Fortuner dia yang satunya itu udah, Scenic juga banyak, Hilux, Pajero dan mobil-mobil lain itu bisa diaplikasikan semua. Jadi buat kalian yang pengen untuk bikin mobil kalian nyaman, enak dan pastinya cakep, langsung kontak kita aja, kita siapin partsnya gitu ya. Udah terpasang semua partsnya, ini PNP untuk Innova Reborn juga. Dan kita mau bahas kaca velg guys. Ini kaca velgnya udah terpasang semua, tolak panasnya 95%. Kemudian kalau kalian lihat ke dalam pun dia juga full hitam guys, jadi nggak kelihatan rawa, nggak kelihatan transparan ya, enggak. Jadi udah benar-benar hitam, tapi kalau kita lihat dari dalam keluar dia akan jernih tuh. Jadi enak guys dipakai gini, dari luar gelap tapi dari dalam itu bisa terang seperti itu. Yuk kita bahas ke interiornya guys. Nah, kita udah masuk ke interior Innova Reborn ini guys. Nah,
dari bagian interior ini juga agak beda guys, karena modifnya kalau kita bisa bilang ya simple, bener kayak eksteriornya guys, simple, nggak terlalu neko-neko, nggak terlalu macem-macem ya, tapi nyaman, enak, dilihatnya juga mewah ya. Makanya ini yang bikin ownernya juga repeat order terus sama kita, atau masukin satu lagi nanti nextnya akan masukin Alphard guys. Jadi sementara ini ada Ribbon, Fortuner, dan ada Alphard nanti yang pengen dibikin jadi VIP ya. Nanti kalian sama-sama lihat tuh kira-kira akan jadi gimana tuh si Alphardnya. Tapi kalau untuk Ribbon ini setir udah langsung kita ganti pakai setir LC300, jadi lingkarnya pun juga lebih enak, digenggam pun juga lebih enak ya. Bagian kanan kiri ini udah ada microfiber leathernya berwarna stitching berwarna abu-abu tua. Nah, bagian tengah ini udah berwarna gloss guys. Untuk panel-panelnya warna glossy semua. Emblem tengah juga udah glossy ya. Bagian frame setir ini juga udah dibikin jadi glossy. Jadi ownernya request saya mau yang full hitam. Oke, kita laksanakan, nggak masalah guys, seperti itu. Nah, udah terpasang. Dan kalau kalian lihat di samping-samping ini udah ada ambient lightnya. Ambient light ini merupakan ambient light yang OEM untuk Innova Ribbon, jadi hanya bisa dipasang di Innova Ribbon guys yang motif ini. Fortuner punya motif lain, Scenic punya motif lain, Pajero pun juga sama. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini benar-benar mewah tuh. Kalian bisa lihat di sini ada motif starlightnya serta ada motif garis-garis heksagonalnya yang bikin interiornya juga kelihatan level up, kelihatan beda dari yang lain, dan bisa kita rubah untuk warnanya. Hijau, biru, kuning, ice blue juga bisa tuh. Jadi sesuai taste aja guys, sesuai keinginan. Kalian pengen warnanya apa, atau RGB pun juga bisa nih. Nih, tuh. Model-model pelangi gini-ginian juga nggak masalah. Tuh. Modelnya terserah kalian guys. Kalau kita sih suka yang simple aja kayak gini contohnya, jadi nggak bikin rame ya, tapi simple, kelihatannya mewah. Udah terpasang semua. Kemudian kita juga lihat di bagian depan sini, frame head unit udah kita bikin jadi glossy. Panel-panel panjang ini juga udah jadi full glossy juga. Panel-panel dashboard ini juga sudah full jadi boot panel semua. Pakai yang warna black boot, sama seperti bagian tengah juga sama guys, dikombinasikan. Nah, kemudian panel-panel tengah pun juga udah kita aplikasikan ambient slide-nya juga. Jadi udah connect sama bagian depan, itu senada dan benar-benar mewah. Nah, joknya ini juga udah bukan jok standar karena udah nggak ada lagi tuasnya ya. Ini langsung automatic lewat samping sini. Enak banget guys. Udah seamless, kelihatannya bener-bener OEM, bener-bener original look ya. Jadi nggak kelihatan kayak modifikasi ya. Kelihatan ya kayak Innova Ribbon Venturer atau Fortuner GR. Nah, udah terpasang semua, kanan dan kiri dibikin automatic semua. Joknya juga nggak lupa kita retrim juga menggunakan microfiber leather juga dengan aksen karbon tipis-tipis. Bagian tengah pun juga sama dan stitching berwarna hitam. Ini pilihan ownernya, dia pengen motif berwarna ini dan semuanya stitchingnya itu berwarna hitam seperti itu ya. Udah terpasang semua, plafon udah full black juga, nggak lupa harus kita bikin jadi full black juga tuh, sampai ke handle-handle tengah, tombol-tombol tengah ini juga sama. Nah, kenapa di plafon ini berbeda? Karena ini merupakan plafon Innova Venturer, lampunya yang kita pindahkan ke Innova Ribbon G ini. Ada ambientnya di bagian depan sini, original parts, dan bagian tengah pun juga udah sama. Dia juga original parts dan pastinya yang baru seperti itu guys. Nah, ini udah terpasang semua. Minusnya satu guys dari mobil ini, head unit nggak diganti sama audio dan peredam tuh. Kalau udah lengkap sih paket komplit lah udahan ya gitu. Nah, nggak lupa di bagian tengah ini udah ada DVR-nya juga untuk ngerekam ada kejadian apa depan dan belakangnya. Kita bisa atur-atur juga untuk tinggi rendahnya nih ya, sesuai dengan keinginan ownernya aja, dan kecerahannya juga sesuai dengan keinginan ownernya seperti itu. Yuk kita bahas ke bagian mesin guys. Nah, bagian permesinannya udah langsung kita lihat ya. Enak banget guys, buka-bukanya nggak perlu lagi pakai tiang. Ada hidrolisnya langsung, ya udah pasangin di kanan dan kirinya, plug and play semua. Jadi semua masuk ke bracket aslinya aja, nggak ada yang bolong-bolongin bodi. Dan di bagian depan ini udah kita kasih ini untuk adanya cover radiator. Jadi udah dilihatnya udah rapi, nggak perlu lagi untuk kelihatan kabel-kabel dan sebagainya. Semua udah lebih simpel. Dan adanya Hurricane XS Superfast di bagian dalam situ. Menstabilkan kelistrikan pastinya enak banget. Jadi udah nggak ada lagi ampere yang berbeda-beda buat yang berbeda-beda. Semua flat dengan adanya si Hurricane itu. Kemudian ini juga udah kita tambahkan untuk klakson yang dari Jepang langsung. Nah, udah kita bersihin semua juga. Jadi mesinnya udah benar-benar bersih juga ya. Jadi kalau dari kita sih sebisa mungkin kita maksimalkan guys. Owner itu pulang bisa dengan perasaan happy, dengan perasaan yang maksimal, bisa langsung dibawa pulang untuk jalan jauh. Jadi nggak masalah guys. Jadi kalau bisa sih kita pasti maksimalkan dengan seluruh kemampuan kita. Kita pasti QC, kita pasti cek, kita pasti tes jalan sehingga
hasil yang didapatkan oleh owner itu hasil yang terbaik dari Garuda Jaya. Jadi terima kasih sudah nonton video kita. Buat kalian yang pengen modif ribbon kalian atau Fortuner kalian kayak gitu, langsung kontak kita. Atau kalian mungkin punya dua mobil langsung pengen dikirim secara bersamaan ke workshop kita juga nggak masalah guys, itu juga bisa ya. Jadi buat kalian yang pengen modif dan bikin ribbon kalian cakep, langsung kontak kita aja. Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi, serta follow ke TikTok dan Instagram kita. Terima kasih guys, see you and goodbye.